Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita lanjutkan lagi perkuliahan kita. Sebelumnya saya share dulu materinya. Saya share dulu materi. Ya, ya. Saya share materinya supaya bisa dilihat. Sudah nampak materinya? Udah, Pak. Sudah ya, oke. Hari ini kita akan membicarakan tentang eksistensi dan substansi manusia. Eksistensi itu berarti keberadaan. Jadi keberadaan manusia itu sangat pribadi. Ya. Walaupun dia kembar identik, tetapi tidak ada individu yang sama. Tidak ada individu yang betul-betul sama. Kalau kembar fisik ya boleh dikatakan kembar identik, tetapi nanti bisa saja kepribadiannya nggak sama. Makanya tidak ada dua individu yang identik. Ya. Nah, itulah tentang eksistensi manusia. Bagaimana tentang konsep agama samawi ya tentang keberadaan manusia ini? Ya, ini sebentar, ini banyak kali yang saya harus mengadmit karena banyak yang baru masuk ini. Nah, yang pertama kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 ya. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidupnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di dalam Alkitab, ya di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa manusia itu ada yang fisik dan ada yang metafisik. Yang fisik itu berasal dari debu tanah. Yang metafisik itulah dia ruh, ya, nyawa, ya. Itu di dalam Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Jadi ada yang berasal dari fisika, ya, yang merupakan debu tanah, ada yang berasal dari metafisika atau berasal dari Tuhan. Itulah dia ruh. Sekarang kita lihat lagi bagaimana yang selanjutnya ini. Ya, Al-Quran ya, menyatakan proses penciptaan manusia itu ada dua tahapan. Ya, ada dua tahapan yang berbeda. Yang pertama namanya tahapan primordial. Nah, jadi tahapan primordial ini adalah ya tahapan awal. Tahapan awal itu penciptaan manusia dari Nabi Adam. Ya, kemudian sementara kita anak cucunya, keturunannya itu disebut dengan tahapan biologis. Karena ya ini saya masukkan. Ya, ini dia. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini yang disebut dengan tahapan biologis. Ya. Jadi berbeda. Adam ya dengan Hawa atau Eva itu berbeda penciptaannya dengan kita. Kalau kita berasal dari kedua orang tua kita, ya itu disebut dengan tahapan biologis. Ini saya maaf ini harus saya mengadmit ini banyak harus saya admit ini. Nah, aduh. Ya, jadi masuknya agak terlambat ya, banyak yang terlambat jadi saya sibuk mengadmin aja. Oke. Kita masuk lagi ke tahapan yang primordial tadi
ya, tahapan yang primordial tadi, ya, manusia Adam diciptakan dari tanah debu kalau dalam Alkitab. Di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan berbagai nama. Ada yang dikatakan Adam itu diciptakan dari at-turab, ya, itu tanah debu sama. Ada juga disebut dengan tanah biasa aja, atin. Ada juga disebut dengan tanah liat, ya, asal-sal. Ada lagi hamain masnun, tanah lumpur yang hitam, ya. Dan ada berbagai macam lagi. Nah, tapi itu bukan berarti, ya, terjadi ketidak konsistenan. Ya, ini sebentar. Oke, saya mau admit. Perbedaan-perbedaan itu terjadi karena memang menunjukkan manusia, ya, tercipta itu, ya, dari berbagai unsur yang ada di atas bumi ini. Dari segi biologisnya, dari segi fisiknya. Nah, sekarang kita lihat lagi kajian selanjutnya. Ya. Nah, ini yang disebutkan lagi. Ada lagi disebutkan dari tanah berongga. Ya. Ini tahapan-tahapannya. Ya. Kemudian ada lagi disebutkan dari tanah. Ada lagi disebutkan dari tanah biasa saja. Ada lagi disebutkan dari tanah liat. Oke. Yang jelas, penciptaan manusia itu adalah dari tanah. Berbagai versi jenis tanah tadi itu hanya menunjukkan keberagaman, ya, tentang penciptaan manusia itu. Nah, di dalam Quran ada lagi disebutkan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'im masnun. Sesungguhnya ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, ini maaf ya, ini harus saya, karena banyak kali nih yang masuk baru sekarang ini ya. Ada 3 orang, ada 4 orang, saya harus mengadmit. Ya. Oke. Nah, sekarang kita jelaskan lagi. Sementara penciptaan manusia yang bukan Adam, bukan Hawa atau Eva, ya, itu disebut dengan tahapan biologis. Ada orang tuanya, ada kedua orang tuanya, ya. Dan ini, ya, bisa dipahami secara sains empirik. Tapi kalau penciptaan Adam itu nggak bisa secara sains, secara empirik nggak bisa dia dibuktikan, ya. Nah, di dalam proses ini, ya, sains empirik tadi, ya, orang tua kita yang laki-laki itu akan menghasilkan sperma dan yang perempuan akan menghasilkan ovum. Pertemuan sperma dan ovum itu, itulah yang menjadi plasma atau disebut dengan nutfah. Nanti di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Mu'minun ayat 12-14 akan dijelaskan lebih lanjut. Ya, selanjutnya kita akan lihat ini.